Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin. Di tengah situasi yang sedang melanda bumi ini, yaitu dengan meluasnya wabah pandemi COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan virus corona. Hampir setiap negara yang ada di dunia ini sudah tersebar virus ini. Tetapi apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghadapi wabah ini? Tentunya dengan hashtag stay at home sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, banyak sekali yang bisa kita lakukan di rumah. Termasuk yang ingin aku lakukan sendiri, yaitu dengan berbagi pengalaman yang menarik. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman. Kalau memang ini inspiratif ya. Ya, semoga aja memang ini benar-benar inspiratif ya. Kemudian di sini aku akan bercerita tentang hikmah di balik semuanya. Kalau misalkan dulu dalam peribahasa bahasa Indonesia kita pernah mempelajari ada udang di balik batu. Sekarang kita coba mengupas peribahasa ini tetapi dengan bahasa yang berbeda, yaitu ada hikmah di balik sesuatu. Ya. Baik teman-teman, sebelumnya mungkin banyak yang belum tahu siapa sih aku dan apa sih kesibukannya. Nah, kali ini aku akan sekedar bercerita sedikit tentang diri aku terlebih dahulu. Nah, aku sekarang sedang studi di Istanbul University untuk Fakultas Ilahiyat ataupun Islamic Theology. Jadi di Turki semua jurusan yang berkenaan dengan agama itu dinaungi dengan dinaungi oleh satu naungan, yaitu di bawah payung ilahiyat ataupun teologi. Dan di sanalah aku sedang menempuh studi untuk bachelor, yaitu strata 1 sejak tahun sekitar 2016. Aku datang ke Turki dan diawali dengan kursus bahasa terlebih dahulu. Kali ini aku sedang berada di Budapest, di Hungaria. Ya, salah satu negara yang berada di kawasan Eropa Tengah. Kenapa sih aku bisa ke sini? Karena aku mengikuti program pertukaran pelajar Erasmus yang dimana aku sudah diterima semenjak tahun sebelumnya. Jadi di tahun 2019 aku diterima, dan pada saat itu juga aku dikasih pilihan untuk mengikuti Erasmus ini untuk fall atau spring di tahun akademik 2019-2020, dan akhirnya aku memilih untuk spring term, yaitu musim saat ini Februari sampai sekitar Juni ataupun Juli. Dan ya begitulah, sampai akhirnya di Maret ini aku sudah berada di Hungaria untuk studi di Karori Gaspar University. Nah, sebenarnya untuk program pertukaran pelajar ini teman-teman gak usah ragu untuk mengambil kesempatan ini dengan alasan nanti kuliahnya terbengkalai ataupun lulusnya terlambat dan sebagainya. That's not the reason. Karena dengan mengambil kuliah di negara lain dengan program ini, itu kita masih bisa mentransfer nilai-nilai yang kita dapati di sini ke universitas asal. Jadi kalau misalkan aku di Karori Gaspar ini mengambil berbagai mata kuliah, nanti nilainya di akhir semester bisa ditransfer untuk menutupi pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang harusnya aku ambil di
sana di Istanbul University. Dan bahkan uniknya lagi, yang aku ambil itu lebih beruntung karena kredit di Universitas Karari Gaspar ini itu kira-kira 2 kali lipat dari mata pelajaran mata kuliah yang ada di Istanbul. Misalkan setiap mata kuliah ini di sini mempunyai 6 kredit, sedangkan di Istanbul sendiri satu mata kuliah itu biasanya hanya 2, 3, 4, kira-kira berada di 3 atau 4. Nah, tetapi dengan mengambil di sini satu mata kuliahnya itu ada 6 kredit, di Istanbul University ada 3 atau 4, otomatis satu mata kuliah di sini bisa ditransfer ke Istanbul University dan bisa menutupi 2 mata kuliah. Nah, maka dari itu aku termasuk beruntung untuk mengikuti course ini. Nah, di pertukaran pelajar ini kita disyaratkan untuk mengambil 30 kredit untuk bisa ditransfer kemudiannya di universitas asal. Kalau misalkan satu mata kuliah itu mempunyai 6 kredit, untuk mencapai 30 kredit kita hanya membutuhkan yaitu 5 mata pelajaran, mata kuliah. Nah, tetapi kali ini aku bisa mengambil sekitar 6 mata kuliah, yang satuannya itu adalah 6 kredit, jadi 6 dikali 6 yaitu 36, dan bisa ditransfer ke Istanbul University dengan, kalau misalkan biasanya kreditnya itu 3, itu bisa menutupi 12 mata kuliah. Dan ini bukan menjadi alasan bagi teman-teman untuk terlambat kuliahnya atau terlambat lulusnya, karena ini justru merupakan kesempatan emas bagi kalian. Tetapi ada ujiannya juga ya untuk mendapatkan ini pertukaran pelajar ini, dan ujiannya tergantung universitas masing-masing. Nah, Erasmus. Apa sih Erasmus itu? Erasmus ini adalah program pertukaran pelajar yang dilakukan di Uni Eropa dan kemudian bekerja sama dengan berbagai negara lainnya di luar Uni Eropa. Nah, Turki ini di bawah naungan Kementerian Luar Negeri, yaitu Direktorat Turkish National Agency, itu mempunyai kerjasama dengan Uni Eropa di bidang pendidikan dan kepemudaan, termasuk salah satunya yaitu untuk aktivitas pertukaran pelajar Erasmus ini. Nah, sebenarnya aku sendiri itu diterima di Austria, yaitu di daerah Krems. Siapa sih yang nggak mau pergi ke Austria? Ya mungkin sama dengan teman-teman. Aku pun juga menaruh Austria sebagai salah satu list yang harus aku kunjungi. Nah, tetapi dalam proses penerimaan mahasiswa itu, walaupun aku sudah diterima di sana, ketika proses keberangkatannya, mereka keberatan untuk menerima aku karena di sana seluruh mata kuliah itu diajarkan dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Jerman. Aku yang nggak bisa bahasa Jerman mungkin tidak bisa mendapatkan apa-apa di mata kuliah itu. Terlebih lagi nilai yang akan didapatkan di sana akan ditransfer menjadi nilai di kredit Istanbul University aku sendiri. Nah, maka dari itu mereka keberatan untuk menerima aku. Dan mungkin ini adalah hikmahnya sehingga aku bisa dilempar ke Belanda, yaitu di Radboud University. Ya, mungkin Belanda juga menjadi salah satu list tujuan negara yang harus aku kunjungi. Nah, mungkin ini adalah saatnya untuk mendapatkan itu, untuk mengunjungi ke Belanda dan sekaligus mengenyam pendidikan di sana. Tetapi dalam masa pendaftaran sekali lagi
mereka menerima. Tetapi mereka memberatkan di masalah MOU. Sebenarnya Istanbul University mempunyai MOU jelas dengan Radboud University sampai 2021. Otomatis sekarang 2020 aku masih bisa mengikutinya. Tetapi dokumen dari mereka sendiri itu hanya sampai 2016 dan belum diperbarui. Nah, aku langsung itu mantap di Istanbul University-nya. Kok seperti ini? Sebenarnya Istanbul University pun juga masih mempunyai MOU yang diperpanjang itu dari 2016 diperpanjang 5 tahun sampai 2021. Tetapi mereka, aku nggak tahu, mereka tidak mempunyai dokumen ini di Belanda di Radboud University, sehingga aku terpaksa untuk pergi dari Belanda. Maksudnya ditolak untuk mengikuti Erasmus di sana. Dan sampai akhirnya aku sendiri dialihkan ke Karoline Kasper University di Budapest, Hongaria. Nah, mungkin ini sangat berharga sekali ya pelajarannya. Ada beberapa hikmah yang aku dapati dari sebelum-sebelumnya. Nah, di situasi yang sedang melanda ini, yaitu COVID-19, aku termasuk salah satu orang yang beruntung karena mendapatkan visa sebelum wabah ini menyebar ke banyak negara. Nah, ketika itu mungkin banyak juga orang-orang yang tidak percaya, kok bisa mendapatkan visanya? Alhamdulillah, aku bisa mendapatkan visa untuk studi di sini. Dan sampai pada akhirnya aku datang ke sini walaupun terlambat. Aku datang sekitar 8 Maret. Aku datang 8 Maret. Sebenarnya kuliah itu sudah dimulai sekitar pertengahan Februari dan bahkan orientasinya sudah dimulai dari 3 Februari. Tapi aku terlambat sekitar 3-4 minggu. Nah, kemudian ketika aku datang tanggal 8 Maret, yaitu di hari Minggu, aku langsung mengurus segala keperluan yang diperlukan untuk Erasmus ini, termasuk pelajaran-pelajaran yang harus aku ambil sehingga tidak menjadi masalah ketika ditransfernya nanti di Istanbul University. Nah, alhamdulillah aku datang 1 minggu sebelum kuliah ditutup. Jadi 8 Maret aku datang, Senin tanggal 9, Senin sampai sekitar Kamis aku mencoba menyelesaikan semua pendaftaran, semua masalah pelajaran, termasuk urusannya dengan semua dosen-dosen. Dan di weekend, akhir pekan, ketika itu juga kuliah ditiadakan setelahnya, dan kita harus mengikuti pelajaran secara online. Aku yang baru datang merasa bersyukur sekali. Dan toh pas banget aku datang sebelum kuliah ditutup. Andai kata itu aku datang 1 hari atau 2 hari saja setelahnya, mungkin aku belum mempunyai cukup waktu untuk mengurusi pelajaran-pelajaran, sehingga aku nggak tahu bagaimana ketika kuliah online itu dilaksanakan. Dan apalagi belum mendapatkan konfirmasi dari dosennya. Nah, itu yang paling penting, konfirmasi dari dosen. Setelah itu baru kita bisa mengikuti pelajaran secara reguler. Dan yang menjadi hikmahnya lagi, itu aku merasa bersyukur karena aku ditempatkan di Hongaria. Kenapa aku tidak diberikan kesempatan ke Austria? Inilah mungkin sesuatu yang Allah berikan kepada aku sendiri.
Austria di tengah pandemik COVID-19 merupakan salah satu zona merah yang terbesar di Eropa, termasuk Jerman, apalagi Italia. Dan alhamdulillahnya, aku tidak jadi untuk ditempatkan di Austria, tetapi ditempatkan di Hungari. Dan ini merupakan sebuah hikmah di balik semuanya. Memang pada awal-awalnya aku agak ngeluh kenapa di Hungari. Dan ternyata inilah sebuah pelajaran tersembunyi di balik keputusan itu. Andai kata aku di Austria, mungkin satu, visa aku tidak bisa dapat. Lalu bagaimana aku datang ke sana? Walaupun aku dapat visa datang ke sana untuk belajar, situasinya benar-benar zona merah. Dan pasti keluarga, teman-teman sangat khawatir, dan aku pun sendiri tidak tahu harus bagaimana. Dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang bisa didapatkan dari sini. Intinya bagi teman-teman, terus berjuang untuk menggapai cita-cita dan jangan pernah mengeluh dengan segala keputusan ataupun kejadian-kejadian yang kalian alami. Karena yakinlah di balik semuanya itu pasti ada hikmahnya. Dan aku pun juga merasakannya. Mungkin teman-teman bisa share pengalaman yang dimana kejadian-kejadian tidak terduga itu malah memberikan hikmah tersendiri bagi teman-teman, sehingga kita bisa lebih bersyukur dan kita lebih optimis lagi untuk terus berjuang. Baik teman-teman, mungkin sampai sekian dulu cerita yang aku bagi kali ini. Dan teman-teman bisa like, subscribe jangan lupa, dan komen untuk beberapa video yang aku share. Dan teman-teman pun juga bisa membagi pengalaman inspiratifnya yang membawa hikmah di balik semua kejadian-kejadian yang teman-teman alami. Oke, see you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.